wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk tentang materi sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Namun sebelum kita masuk materi untuk hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa supaya apa yang kamu terima dalam ilmu di sekolah hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk Amin, membaca amin. doa, Ibu minta kepada Ananda Fauzul Hadi. Kepada Ananda dipersilakan untuk memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbina khir qalbana bin nuri Qur'anin jala sabiti dunya wa ukhra kamila warjuk bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala waftah lana bidarsin au qiraatin turotala amin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli auliminal awalil muqtari. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ananda Fauzul Hadi. Kita lanjutkan dengan untuk lebih kebangsaan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Endang. Ananda Endang. Coba sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tunduk pada Padaku di sana sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersih. Indonesia bersatu. hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, aku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ananda Endang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu. Siapa anak Ibu yang hadir? Tamsurizal hadir? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Adi Putra hadir? Endang Hadir, Bu. Rina hadir. Berarti hari ini semuanya anak-anak Ibu hadir ya, lengkap. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. Sebelum kita masuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin
menanyakan tentang materi kita sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Apakah Ananda ada mengulang materi kita di rumah? Coba, siapa yang bisa menyebutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, Ananda? Ayo, Ananda Samsurizal, boleh? Apa pertemuan kita yang sebelumnya, Nak? Yang sebelumnya itu tentang kekuasaan Allah ya, Bu. Ya, kekuasaan Tentang dan rahmat rahmat Allah. Allah. Berarti bagus, aplus. Berarti Ananda ada mengulangi materi yang Ibu berikan sebelumnya. Ya, mungkin kita sebelum belajar, kita harus selalu giat belajar, menghafal, mengulang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, supaya kamu lancar dan dapat memahami materi untuk selanjutnya. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada masyarakat. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Al-Lail ayat ke-1 sampai 11. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Yang kelima, menyimpulkan keterkaitan surah Al-Lail dengan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Coba anak-anak Ibu perhatikan slide gambar yang telah Ibu paparkan ini. Coba, apa yang dapat kamu pahami dari gambar yang Ibu tampilkan ini? Apa perbedaan kedua gambar ini? Coba Ananda Endang bisa menyebutkan gambar pertama tentang apa itu gambar yang kamu lihat? Yang gambar 1 kayaknya memberi bantuan, Bu. Kalau yang kedua itu bapaknya pelit, itu dikasih uang sedikit. Bagus. Berarti Ananda sudah bisa menangkap bahwa materi kita pada kali ini yaitu sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Itu materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Coba tadi udah Ibu bagikan LKPD-nya. Ananda bagi menjadi 2 kelompok. Coba kelompok Ananda Samsurizal dengan Pak Sukip, Ibu Ananda Endang dengan Ayah Muhammad Adi Putra. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Langkah kerja yang akan didiskusikan kelompok itu tentang yang pertama, memahami Quran surah Al-Lail. Memahami surah Al-Lail dan menerjemahkan artinya. Yang kedua, menganalisis nanti dan menyimpulkan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Coba Ananda Ibu kita diskusikan dulu sesuai dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu 10 menit. Baiklah. Kita lanjutkan, udah selesai diskusinya Ananda semua? Udah. Coba kelompok 1 tadi siapa yang Ibu tunjuk? Pak Sukip. Ananda Samsurizal dengan Ananda Sukip. Coba pada Ananda Samsurizal, kamu baca surah Al-Lail tersebut dan yang lain mendengarkan dan menyimakkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzikra wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man
wa atqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruka lil yusra wa amma man bakhila wa aghna wa kadzdzaba bil husna fanuyassiru lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Terima kasih Ananda Samsurizal yang telah membacakan hasil presentasi diskusinya tadi. Berikutnya kita coba untuk kelompok masih kelompok 1 menerjemahkan artinya. Kita minta kepada Ananda Sukip, anggota kelompok 1, biar gantian tampilnya nak. Terjemahan surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 tadi. Coba Ananda Sukip. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda. Adapun orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Yang keenam, dan membenarkan pahala yang terbaik di surga, maka kami akan menyiapkan bagiannya jalan yang mudah. Yang 8, dan adab orang-orang yang baik dan merasa cukup. Yang 9, serta mendustakan pahala terbaik. Yang 10, maka kami akan menyiapkan dalam yang terakhir, dan hartanya tidak bermanfaat apabila dia telah itu Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih Ananda Sukip. Kita kasih aplaus untuk Ananda Sukip yang telah membacakan arti terjemahannya tadi. Terima kasih. Untuk surat ini kamu tolong pelajari, pahami kembali, yang kurang lancar dipelancar kembali di rumah. Dan diskusi presentasi kelompok 1 tadi sudah selesai. Kita minta kepada kelompok yang lain, kelompok 2, kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan pada kelompok 1, Ibu Ananda Endang dan Ananda Muhammad Adi Putra, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada, tolong disampaikan. Kalau masih ada yang belum paham, Ananda Endang dan Ananda Muhammad Adi Putra. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Ada Bu. Ananda Adi Putra, ayo. Apa pertanyaannya? Apa artinya Al-Lail? Ayo kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Ananda Samsurizal apa Ananda Sukip? Samsurizal Bu. Ya, silakan nah. Ayo dijawab. Kalau malam itu gelap Bu. Ya enggak ada terangnya lagi. Kemudian ya gelap lah itu. Ya, bagus sekali. Jawabannya gimana, Ananda Muhammad Adi Putra? Udah puas dengan jawaban kelompok 1 tadi? Ya, bagus. Kita kasih aplaus juga bagi kelompok 1 yang udah menjawab. Yang lain ada yang mau bertanya? Tanya Bu. Boleh Ananda Endang, silakan. Apa itu nak?
Kalau itu minta uang sama orang tua, minta tambahan saku sama orang tua udah dikasih, itu pelit enggak, Bu? Bagaimana kelompok 1? Ananda Sukip. Siapa yang mau menjawab? Ibu, Ya, silakan Ananda. kalau kita minta uang kepada orang tua kita, lalu orang tua kita nggak mau, itu bukan berarti pelit, Bu. Mungkin orang tua itu ada alasannya nggak mau beri, Bu. Yang pertama, mungkin kita sudah sering sudah dikasih gitu, lalu diminta lagi. Atau memang ada orang tua kita untuk belikan keperluan lain, Bu. Ya, bagus Ananda. Gimana? Ananda ya, Endang? Iya, Bu. Tapi kalau kurang jajannya, Bu, gimana? Ya, yang kita beri itu kan belum tentu dari hasilnya. Kalau memang benar-benar orang tua kita tidak punya, ya harusnya kita tidak boleh mengatakan orang tua kita kikir. Ya, mungkin dia ada keperluan lain yang lebih dibutuhkan. Ya. Bagaimana? Iya, Bu. Udah bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu Endang. Iya, Bu. Ya. Oh, baiklah, karena presentasi tadi sudah selesai dari kelompok 1, makanya Ibu akan memberikan penjelasan sedikit dari hasil diskusi yang telah dipaparkan, disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Dapat kita tangkap itu yang pertama, dari kandungan surat Al-Lail itu dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama itu, apa itu pemurah? Pemurah itu menurut bahasa adalah orang yang suka memberi atau orang yang murah hati. Sedangkan menurut istilah, pemurah adalah orang yang suka memberi bantuan baik berupa harta maupun jasa kepada orang lain. Allah telah memberikan janji kepada orang yang memiliki sifat pemurah. Allah akan berikan kemudahan jalan baginya, dan dengan cara dia sering bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah akan berikan kemudahan baginya. Dan juga Allah janjikan baginya surga. Kemudian, apa yang kita dapat ambil lagi dari diskusi kamu tadi tentang surat Lail? Yaitu tentang sifat kikir. Sifat kikir artinya menurut bahasa, orang yang enggan memberikan sesuatu. Atau orang yang tidak mau memberikan harta yang dia miliki atau mendermakannya kepada orang lain. Kikir ini menurut bahasa Arab itu sama dengan bakhil, orang yang tidak mau memberikan hartanya. Jadi dari kesimpulan yang Ibu paparkan tadi, kita dapat mengambil pelajaran kandungan dari surah Al-Lail tadi. Yang pertama, Kita tidak boleh kikir. kita tidak boleh kikir. Yang kedua, kita harus menerapkan sifat pemurah. Bagaimana cara menerapkan sifat pemurah? Yang pertama kita lakukan yaitu peduli terhadap tetangga. Baik itu tetangga kita yang di kiri di kanan, yang kekurangan, dengan memelopori untuk memberikan sesuatu berupa sedekah bagi karena mereka yang berkekurangan. Yang kedua kita terapkan yaitu di kegiatan kampung berupa pembangunan, contohnya membangun pos ronda, membangun atau merenovasi masjid, gardu atau korban bencana. Dengan senang hati kita menolong sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, cara menerapkannya yaitu memelopori berbagai kegiatan sosial keagamaan maupun kegiatan kemanusiaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam hal ini, anak-anakku semua, kita harus menghindari sifat kikir, karena sifat kikir itu termasuk kepada ciri-ciri orang yang munafik, orang yang tidak mau memberikan sesuatu barang atau benda yang ia miliki. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi sifat kikir ini dengan cara yang pertama, gemar melakukan kegiatan sosial dalam bentuk infak dan bersedekah. Yang kedua, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir atau bakhil. Yang ketiga, meyakini segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari pemaparan tadi yang telah Ibu sampaikan, kesimpulannya dari teman-teman kamu yang telah memprestasikan, maka kita cukupkan dulu pertemuan kita untuk hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, pertemuan kita berikutnya itu tentang hadis lagi yang berkaitan dengan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Untuk tugas di rumah yang kamu kerjakan yaitu mengerjakan LKPD, tugas di dalam LKPD itu yang akan kamu kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.